Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setiani Fandila, NPM 19108011054 dari Program Studi Aquaculture Universitas Tidar. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dari penugasan praktikum oceanografi. Berikut adalah sumber literatur. Yang pertama ada pengaruh arus permukaan terhadap sebaran kualitas air di perairan Gunung Semarang. Yang kedua ada studi kondisi hidrologis sebagai lokasi penempatan terumbu buatan di perairan Tanjung Benua, Bali. Yang ketiga ada studi kualitas air budidaya lato, klerpa, Raja Mosa di perairan Lok Bubon, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Yang keempat ada kajian kualitas air kelayakan hidup Karangdarah, Anadara Grarosa di Teluk Pamukan, Desa Sakodayan, Kabupaten Kota Baru. Yang kelima ada kondisi oceanografi dan kualitas air di beberapa perairan Kepulauan Seribu dan kesesuaiannya untuk budidaya udang faname. Yang keenam ada kajian kesesuaian kualitas air untuk pengembangan karamba jaring apung di Pulau Serangan, Bali. Dan yang ketujuh ada karakterisasi lingkungan perairan Teluk Talangan, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai kawasan budidaya rumput laut. Di sini saya akan mempresentasikan 6 topik. Yang pertama ada kecepatan arus, yang kedua kecerahan, yang ketiga suhu, yang keempat salinitas, yang kelima pH, dan yang keenam gelombang. Yang pokok bahasannya itu meliputi yang pertama metode pengambilan sampel, yang kedua pengaruh topik terhadap kualitas dari perairan di lingkungan, yang ketiga hubungan antara masing-masing topik. Yang pertama metode pengambilan sampel. Kecepatan arus. Kecepatan arus diukur dengan menggunakan 2 botol bekas air mineral dan dihubungkan dengan tali rafia sepanjang 30 cm antara botol 1 dan botol 2. Kemudian botol yang berat 1 berada di ujung, diisi dengan air laut sebagai pembarat, dan botol kedua dibiarkan kosong dengan tujuan sebagai pelambung dan diikat dengan tali rafia sepanjang 3 meter. Kemudian hanyutkan botol tersebut mengikuti arah arus air laut bersamaan dengan stopwatch pengukur waktu dengan mengamati botol dan tali rafia. Jika tali sudah mulai merenggang sempurna, matikan stopwatch dan catat hasil pengukuran waktu dan arah arus. Untuk menghitung kecepatan arus itu dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. V sama dengan S per T dengan keterangan V sama dengan kecepatan arus dengan satuan meter per sekon, yang S sama dengan jarak dengan satuan meter, dan T sama dengan waktu dengan satuan detik. Kecerahan. Pengukuran kecerahan air dilakukan dengan menggunakan alat modifikasi yang diberi nama secidis, yaitu dengan cara mencelupkan perlahan secidis ke dalam air dari mulai tampak hingga tidak tampak lagi secidisnya. Kemudian angkat dan ukur beberapa panjang tali yang masuk ke air. Ya, di samping itu ada gambar dari secidisnya. Yang ketiga ada suhu. Pengukuran suhu dengan menggunakan termometer, yaitu dengan cara mencelupkan 3/4 panjang termometer ke dalam air selama kurang lebih 2-3 menit. Kemudian angkat perlahan dan jangan sampai kehilangan kontak dengan perairan, dan selanjutnya amati nilai pada termometer tersebut dengan cepat dan tepat. Di bawah itu ada gambar dari contoh alat termometer. Yang keempat ada salinitas. Salinitas ini diukur dengan alat yang menggunakan refraktometer. Dengan prinsip alat ini dengan memanfaatkan indeks bias cahaya untuk mengetahui tingkat salinitas air. Di samping itu ada contoh gambar dari refraktometer. Yang kelima ada pH. pH diukur dengan menggunakan kertas lakmus. Penggunaannya adalah dengan cara memasukkan kertas lakmus ke dalam air dan kemudian amati perubahan warna pada kertas lakmus tersebut. Yang keenam ada gelombang. Pengukuran gelombang ini dilakukan dengan menggunakan tiang skala, yaitu papan kayu dengan panjang 4 meter, lebar 10 cm, dan tebal 5 cm yang berskala tiap 20 cm. Pengukuran tinggi gelombang dilakukan dengan mengamati puncak dan lembah gelombang. Yang selanjutnya ini ada pengaruh topik terhadap kualitas dari perairan di lingkungan.
Yang pertama, kecepatan arus. Kecepatan arus ini sangat dibutuhkan dalam budidaya laut karena arus berperan dalam sirkulasi air, membawa bahan terlarut dan tersuspensi, serta mempengaruhi kelarutan oksigen dalam air. Arus yang terlalu kuat dan tinggi dapat menyebabkan stres pada ikan dan dapat mempengaruhi persebaran salinitas yang ada. Yang kedua, kecerahan. Kecerahan perairan dipengaruhi oleh keberadaan TSS, yaitu terlarut, partikel-partikel, dan warna air. Tingkat kecerahan air yang rendah dapat menurunkan nilai produktivitas dan kualitas perairan. Semakin tinggi, maka semakin dalam penetrasi cahaya yang menembus perairan. Yang ketiga, ada suhu. Peningkatan suhu dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut dalam perairan serta peningkatan konsentrasi karbon dioksida. Keadaan tersebut akan mempengaruhi proses metabolisme dalam tubuh biota laut, misalnya laju pernafasan dan konsumsi oksigen terlarut. Kisaran suhu optimal bagi kehidupan ikan di perairan tropis antara 28 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Jadi, jika di suatu perairan dengan suhu tersebut, maka dapat dikategorikan kualitas perairan di lingkungan tersebut baik. Yang keempat, ada salinitas. Dalam budidaya perikanan, salinitas harus stabil atau tidak mengalami fluktuasi atau naik turun yang besar agar tetap terjaga kualitasnya di lingkungan perairan. Dalam keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004 dapat dijelaskan bahwa nilai salinitas untuk biota laut berkisar antara 33 sampai 34. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika nilai salinitas tersebut sesuai dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004 dapat dinyatakan bahwa kualitas lingkungan perairan tersebut dapat dikategorikan baik. Yang kelima, ada pH. Derajat keasaman pH atau perairan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004 untuk biota nilai pH berkisar antara 7 sampai 8,5. Jadi jika nilai pH sesuai dengan ketentuan tersebut, maka di suatu daerah perairan tersebut memiliki kualitas perairan yang baik. Yang keenam, ada gelombang. Parameter gelombang berpengaruh terhadap budidaya rumput laut, baik mengenai transportasi nutrien maupun kebersihan permukaan tanaman dan substrat yang menempel. Selain itu, ombak berperan dalam proses difusi gas di atmosfer ke perairan, sehingga perairan tidak akan kekurangan gas-gas esensial terutama oksigen. Jadi dengan begitu, sangat berpengaruh terhadap kualitas perairannya. Yang ini ada hubungan antara masing-masing topik. Yang pertama, arus laut berperan dalam persebaran salinitas yang terjadi. Dari pengadukan yang terjadi di muara sungai akan tersebar ke arah pergerakan arus. Tingginya kecepatan arus dapat mempengaruhi sebaran salinitas yang ada. Yang kedua, pola persebaran kecerahan juga bergantung dari proses fisis air laut. Arus laut memiliki kemampuan untuk membawa padatan tersuspensi menyebar ke berbagai arah. Yang ketiga, ada limbah yang berada di perairan akan tersebar sesuai dengan persebaran arus yang terjadi. Persebaran pH semakin ke daerah laut, arah utara nilai pH semakin besar. Hal ini karena pH di daerah yang jauh dari pantai belum tercemar. Kecilnya kecepatan arus dapat dijadikan sebagai faktor penting di suatu daerah perairan yang jauh dari pantai memiliki pH normal. Yang keempat, ada arus dan gelombang yang tinggi sama-sama terjadi di perairan yang memiliki luas energi angin, sedangkan pada luasan yang sempit maka arus dan gelombangnya rendah. Yang keempat, ada suhu dan salinitas itu sama-sama menentukan densitas air laut, yakni massa air laut per satu satuan volume. Oleh karena itu, dinamika densitas air laut mengikuti pola dinamika suhu dan salinitas. Perbedaan densitas yang kecil secara horizontal, misalnya akibat perbedaan pemanasan, dapat menghasilkan arus laut yang sangat kuat, sehingga parameter ini merupakan hal sangat penting dalam oceanografi. Yang kelima, ada perubahan suhu dan pH dapat dinyatakan secara jika suhu mengalami peningkatan, maka nilainya juga akan mengalami peningkatan. Ya, ini berikut adalah daftar pustaka. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya.
Jika ada kekurangan atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.